Selamat datang kembali di penelusuran mendalam kita. Hari ini, kita mau bahas sesuatu yang kayaknya banyak dari kita pernah alami ya. Apa tuh? Soal perilaku pasif-agresif. Kita bakal gali bab 27 dari buku David Lieberman, How to Change Anybody. Judul babnya aja udah jelas banget, menghentikan perilaku pasif-agresif pada siapapun. Oke. Ini topik yang lumayan bikin gemes ya seringnya. Banget. Tahu kan orang yang kayaknya iya aja, tapi di belakang ada aja gitu caranya bikin kita susah. Nggak pernah mau konfrontasi langsung. Betul, menyindir halus, lupa, nunda-nunda kerjaan, salah ngerjain sengaja. Nah, itu dia. Bikin pusing kepala kan? Nah, bab ini katanya sih ngasih kita senjata psikologis buat ngadepinnya. Siap kita bongkar? Siap dong. Intinya, sumber ini bilang akar masalahnya itu orang tersebut nggak nyaman atau nggak bisa hadapin konflik secara terbuka. Jadi, dia balas dendam lewat cara-cara nggak langsung tadi. Tujuannya berarti gimana caranya biar dia mau ngomong langsung gitu ya? Atau biar cara nggak langsungnya itu nggak mempan lagi? Kurang lebih begitu. Teknik-tekniknya itu mencoba mendorong komunikasi yang lebih sehat dan jujur. Oke, kita mulai dari teknik pertama. Ini namanya unik nih. Psikologi terbalik. Wah, 3 kali terbalik. Gimana tuh maksudnya? Haha, ya. Kedengerannya ribet ya, tapi intinya gini. Kita justru minta saran ke orang yang pasif-agresif itu. Minta saran? Iya, minta saran soal hal yang justru lagi dia persulit buat kita. Loh, bukannya itu kayak ngasih dia kesempatan buat makin nyusahin? Kalau dia emang niatnya nggak baik? Nah, disitulah jebakan psikologisnya bekerja. Ada dua alasan utama kenapa ini bisa efektif. Pertama, waktu kita minta saran, dia jadi merasa, ikut punya andil gitu dalam situasi kita. Jadi merasa terlibat ya? Betul. Kedua, dan ini yang penting, egonya dia itu pengen saran yang dia kasih itu kelihatan bagus, kelihatan berhasil. Oh, oke. Masuk akal. Nah, sarannya dia baru bisa dianggap berhasil kalau kita berhasil kan? Dalam urusan yang tadinya dia persulit itu. Aha. Jadi kalau dia tetap nyoba nyusahin kita, terus kita gagal, itu malah bikin saran dia kelihatan jelek. Dia nggak mau dong kelihatan nggak kompeten atau sarannya ngawur. Tepat sekali. Jadi, dia secara nggak langsung malah jadi termotivasi buat bantu kita atau setidaknya nggak ganggu demi jaga citra dirinya sendiri. Cerdik banget ini. Ada contohnya nggak di buku? Ada. Contohnya manajer kantor, namanya Christina. Dia punya sekretaris, Delia, yang sering banget salah nyimpen dokumen penting. Kayaknya sih itu cara pasif-agresif si Delia. Terus? Nah, si Christina ini bukannya negur terus-terusan, dia malah bilang ke Delia, Delia, kayaknya sistem arsip kita ini kurang oke deh. Kamu kan yang paling sering pakai. Ada ide nggak gimana caranya biar lebih efisien? Wah, jadi Delia diminta bikin sistem baru. Iya, sekarang Delia jadi punya kepemilikan sama sistem itu kan. Dia pasti pengen sistem bikinan dia itu berhasil. Berhasil artinya si manajer gampang nemu dokumen. Nah, itu dia. Jadi si Delia ini bukan cuma berhenti nyelipin dokumen, tapi malah jadi lebih teliti. Supaya sistemnya dia terbukti bagus, gitu ceritanya. Oke, itu teknik pertama, manfaatin ego ya intinya. Tapi kan nggak semua situasi cocok buat minta saran. Gimana kalau masalahnya lebih ke hubungan personal? Misalnya pasangan yang ngambek tapi bilangnya nggak apa-apa. Ada cara lain? Ada dong. Teknik kedua namanya permudah kehidupan atau make life easy. Ini pendekatannya beda banget. Kalau tadi mainin ego, yang ini fokusnya bikin rasa aman. Rasa aman, maksudnya gimana tuh? Tujuannya itu bikin si orang ini merasa cukup nyaman buat ngomongin apa sih yang sebenarnya ngeganjal di hati dia. Ngomong langsung gitu. Kalau dia merasa aman buat ngomong, kebutuhan buat bertindak pasif-agresif bisa jadi berkurang. Caranya gimana biar dia merasa aman? Apa kita harus iya-iya aja gitu? Bukan gitu juga, tapi lebih ke kita mengundang dia. Ingat ya, mengundang, bukan maksa. Undang dia buat luangin waktu bentar, tiap hari, 5 menit aja cukup mungkin. Buat nulis atau cerita apa aja yang bikin dia kesel atau nggak nyaman soal kita atau situasinya. Nulis atau cerita keluhan tiap hari ya. Terus kita gimana nanggepinnya?
Naluri pertama kan pasti pengen bela diri atau debat ya. Nah, ini bagian pentingnya. Waktu dia cerita atau kita baca tulisannya, kita jangan debat, jangan kritik, jangan nyanggah, jangan bela diri. Pokoknya tahan dulu. Terus ngapain dong? Diam aja. Dengerin aja baik-baik atau baca. Terus bilang, makasih udah mau jujur, udah mau terbuka. Udah, gitu aja dulu. Tujuannya saat itu cuma biar dia merasa didengerin dan aman buat ngungkapin. Oke. Terus kapan kita bahas masalahnya? Masa didiemin aja keluhannya? Nanti dibahas ya. Cari waktu lain. Pas suasana udah adem, nggak lagi emosi, baru deh kita angkat poin-poinnya dia dengan tenang. Fokus cari solusi bareng, bukan nyalahin. Oke, jadi dipisah ya waktunya, biar nggak langsung panas. Betul. Contohnya nih, ada suami, Larry, ngerasa istrinya Lois sering pasif-agresif. Si Larry ngasih buku catatan ke Lois, minta dia nulis apa aja yang bikin kesel tiap hari. Larry baca, bilang makasih, terus nanti pas lagi santai, baru mereka bahas catatan itu. Lama-lama Lois jadi belajar ngomong langsung karena tahu ada saluran amannya. Oke, jadi ada yang mainin ego, ada yang bikin rasa aman. Dua-duanya cukup halus ya caranya. Tapi gimana kalau orangnya ini udah bandel banget gitu? Teknik ketiga nih, akan kutunjukkan padamu atau I'll show you. Kok kedengarannya lebih nyerang ya? Ya, ini emang lebih konfrontatif. Tujuannya itu bikin si perilaku pasif-agresif ini jadi nggak efektif, malah bisa jadi bumerang. Dengan cara kita bongkar. Tapi ada twistnya. Bongkar gimana maksudnya? Langkarnya gini. Pertama, kita samperin orangnya, ngomong berdua aja. Terus kita bilang terang-terangan soal perilakunya. Misalnya, aku perhatiin nih, kamu kok sering banget ya sebutin perilakunya? Misal, telat ngasih laporan ke aku. Wah, itu aja udah lumayan bikin kaget pasti ya. Terus abis itu? Nah, langkah kedua, ini bagian pentingnya. Kita bilang, aku sebenarnya tahu loh kenapa kamu gitu. Dan aku ngerti kok. Tapi, kita kasih alasan yang bukan sekedar, ya karena kamu pasif-agresif. Kita kasih alasan lain. Alasan lain, alasan apa? Alasan yang sebenarnya masuk akal, tapi agak nyentil egonya dia. Misalnya, aku paham kok kamu gitu, mungkin karena kamu ngerasa agak insecure ya kalau proyek aku kelihatan lebih bagus. Atau mungkin kamu pengen kelihatan lebih unggul aja dari yang lain ya. Pilih alasan yang logis, tapi ada kesan negatifnya buat dia. Aduh, ini kayak main catur psikologis ya. Terus apa yang diharapkan terjadi setelah kita nuduh gitu? Dia kemungkinan besar bakal langsung ngebantah keras. Ngebantah perilakunya, ngebantah motif yang kita kasih itu. Kan motifnya sengaja kita bikin agak gak enak didengar. Terus kita gimana? Motot juga? Justru jangan, di sini twistnya. Pas dia ngebantah, kita jawab aja santai, oh gitu ya, ya udah maaf deh kalau aku salah sangka atau nyinggung perasaanmu. Anggap aja nggak pernah ngomong gitu. Kita mundur dengan elegan. Loh, terus efeknya apa dong kalau kita mundur? Efeknya baru kerasa nanti kalau dia ngulangin lagi perilaku pasif-agresif yang sama persis itu di lain waktu. Terus kenapa kalau dia ngulangin? Nah, kalau dia ngulangin lagi, itu secara nggak langsung seolah-olah dia membenarkan alasan nggak enak yang udah kita tanam di kepalanya tadi. Ego dia nggak bakal terima dibilang insecure atau semacamnya kan? Oh, jadi dia kayak kejebak gitu ya. Kalau ngulangin lagi berarti dia ngakuin alasan jelek tadi. Persis. Dia jadi mikir dua kali buat ngulangin perilaku itu. Karena sekarang perilaku itu udah ada label negatif yang nempel gara-gara omongan kita tadi. Dia nggak mau dong dianggap beneran insecure. Wah, ini dalam banget sih mainnya. Contohnya gimana di buku? Ada contoh si Wallace. Dia suka ngejek temen kerjanya, Horace, di depan banyak orang. Ini kan cara pasif-agresif buat jatuhin Horace ya. Iya, iya. Nah, si Horace akhirnya nyamperin Wallace, ngomong berdua. Dia bilang, Wallace, aku sebenarnya ngerti loh kenapa kamu sering ngejek aku depan orang-orang. Pasti karena kamu agak khawatir kan kalau orang lain nanti lebih suka aku daripada kamu. Jadi kamu coba bikin kamu kelihatan bagus, aku kelihatan jelek. Wajar sih, manusiawi kok. Terus si Wallace? Iya, marahlah dia ngebantah keras. Terus si Horace bilang, oh oke, maaf deh kalau gitu, lupain aja ya. Nah coba bayangin, besok-besok kalau si Wallace mau ngejek Horace lagi, dia pasti ingat omongan Horace. Ejekan itu jadi terasa kayak bukti ketidakamanan dia sendiri. Bikin malas kan jadinya? Gila, ini strateginya makin canggih aja. Dari yang halus, nyentil ego, sampai yang ini. Tapi ada lagi nih yang lebih keras kayaknya ya. Teknik keempat, pengambilan atau the take away. Ini kayaknya udah main ancam-ancaman nih. Kapan pakainya? Iya, ini emang
langkah yang lebih tegas. Dipakainya mungkin kalau cara lain udah nggak mempan. Atau kalau perilaku pasif-agresifnya itu udah keterlaluan banget dampaknya. Idenya itu kita ubah hitungannya si pelaku. Ubah hitungan gimana? Kalau tadinya cuma kita yang rugi atau nggak nyaman, nah teknik ini bikin perilaku dia itu jadi ikut merugikan dia sendiri. Biar dia punya alasan buat berhenti atau minimal mau ngomong baik-baik. Oke, bikin dia ikut rugi. Caranya gimana tuh? Katanya ada 2 metode ya. Betul, cara pertama ini cukup jelas. Kita bilang aja kita bakal berhenti ngerjain bagian kita sampai dia ngerjain bagian dia. Semacam mogok kerja gitulah. Contohnya, misalnya rekan kerja kita nih, nunda-nunda terus ngasih data yang kita perluin buat laporan. Kita bisa bilang dengan tenang tapi tegas, sorry nih, aku nggak bisa lanjutin laporannya sebelum data dari bagian kamu masuk. Nah, keterlambatan dia jadi ngaruh ke proyek bareng kan, bukan cuma ke kita doang. Oke, itu mogok. Terus cara kedua? Cara kedua ini lebih halus, tapi bisa nyelekit juga. Kita balas tindakan pasif-agresif dia dengan tindakan pasif-agresif juga. Tapi secara terukur ya, bukan balas dendam membabi buta. Main balas-balasan. Tujuannya bukan buat perang, tapi biar dia ngerasain sendiri gimana rasanya digituin. Misalnya, dia sering lupa nyampein pesan penting buat kita, ya mungkin kita juga sesekali jadi agak pelupa soal urusan dia. Harapannya, ini bikin dia yang akhirnya nggak tahan dan ngajak ngomong duluan, karena dia udah ikut ngerasain nggak enaknya. Jadi kayak ngasih setruman kecil biar dia sadar gitu ya? Bisa dibilang gitu, biar diskusinya nanti lebih seimbang, karena dua-duanya udah ngerasain susahnya. Ada contoh bagus nih dari sumbernya soal ini. Gimana contohnya? Ada Mary, dia sebel banget sama suaminya Bernard karena nggak pernah mau beresin barang-barangnya sendiri. Padahal udah diomongin berkali-kali. Ini kan pasif-agresif ya, ngabaikan gitu. Iya. Terus Mary gimana? Udah coba macam-macam cara nggak berhasil. Akhirnya, Mary mogok. Dia berhenti nyuciin baju Bernard, berhenti nyuci piring bekas Bernard, berhenti ngeberesin kekacauan yang dibikin Bernard. Terus apa yang terjadi? Iya, rumahnya jadi makin berantakan kan? Tapi sekarang, berantakannya itu bikin gak nyaman buat dua-duanya. Si Bernard jadi ikut ngerasain akibat langsung dari kelalaiannya dia. Nah, kondisi nggak enak ini bisa maksa Bernard buat akhirnya mau duduk bareng ngomongin soal tanggung jawab di rumah. Oke, masuk akal sih. Walaupun ya, ada resiko suasana jadi panas dulu di awal ya. Nah, ini teknik terakhir nih, yang kelima. Serangan balik atau backfire. Ini kedengerannya paling licik mungkin ya. Bikin tindakan dia malah nyerang diri sendiri. Haha, iya. Ini bisa dibilang yang paling kreatif, tapi juga bisa jadi paling ampuh buat jangka panjang. Logikanya simpel aja. Kalau tiap kali dia nyoba nyusahin kita pakai cara pasif-agresif, malah hasilnya dia sendiri yang kena batunya. Lama-lama dia kapok sendiri. Betul. Otak kita kan secara alami ngehindarin hal-hal yang bikin kita rugi atau sakit kan. Nah, kalau pola nyusahin kita itu secara konsisten malah bikin dia rugi, ya dia bakal berhenti. Dan katanya nih, seringnya dia berhenti bahkan tanpa sadar kenapa dia berhenti. Cuma karena polanya udah nggak menguntungkan lagi buat dia. Wah, ini butuh kejelian dan kreativitas tinggi ya buat nerbakin beras divisi di tiap situasi. Contohnya gimana nih biar kebayang? Ya, ini kayak seni membalikan keadaan gitu. Di buku ada contoh-contoh bagus banget. Ceritanya si Madeline ngadepin teman kerjanya Drake yang hobi banget pasif-agresif. Oke, contoh pertama. Si Drake diam-diam makan salad punya Madeline di kulkas kantor. Madeline bukannya ngamuk, dia malah ngomong agak kenceng biar Drake debar. Aduh, tadi aku lupa bilang deh. Salad yang itu kayaknya mau aku buang aja deh. Soalnya tadi pagi aku lihat ada lalet ijo nempel lama banget di situ. Langsung nggak nafsu makan tuh si Drake. Kena mental. Terus. Ada lagi, si Drake lupa ngasih tahu Madeline kalau ada rapat penting. Madeline bukannya panik, dia malah bilang dengan nada nyesel gitu. Ya, sayang banget aku nggak tahu ada rapat. Padahal aku udah siapin bahan loh, mau presentasiin ide keren kamu yang waktu itu kamu ceritain. Jadi nggak jadi deh idemu dibahas hari ini. Oh, kelalaian si Drake malah bikin idenya dia sendiri nggak maju. Kena lagi. Terus, si Drake pura-pura. Nggak sengaja numpahin kopi deket kertas-kertas Madeline. Madeline langsung, aduh, kena dokumen ini nih. Padahal ini salinan laporan penting yang mau aku kasih ke kamu loh. Ya, basah kuyap gini nggak kebaca lagi.
maaf ya, kamu jadi nggak dapat salinannya deh. Hahaha, selalu dibalikin ke dia ruginya ya. Ada lagi nggak? Satu lagi deh, si Drake salah nyatet nomor telepon klien penting buat Madeline. Madeline bilang, waduh, nomornya salah ya, sayang banget. Padahal ini klien gede loh, tadinya aku pikir kita bisa garap bareng biar komisinya lumayan buat kita berdua. Ya, mungkin lain kali deh kalau infonya bener. Oke, paham polanya. Intinya setiap aksi pasif-agresif si Drake dibikin sama Madeline jadi berbalik merugikan Drake sendiri. Cerdas banget. Iya, jadi lama-lama si Drake ini sadar nggak sadar bakal mikir, kok tiap gue isengin si Madeline gue malah sial ya. Akhirnya dia berhenti sendiri. Oke, jadi lengkap nih 5 jurus dari bab 27, minta saran buat manfaatin ego, bikin rasa aman biar mau ngomong, bongkar motif tersembunyi buat jebak ego, mogok atau balas halus biar dia ikut rugi, sampai bikin serangannya balik ke dia sendiri. Banyak juga ya senjatanya. Jadi, apa nih kesimpulan atau benang merahnya buat kita semua, buat Anda yang dengerin? Benang merahnya gini, perilaku pasif-agresif itu sering muncul bukan karena orangnya jahat dari sananya. Tapi lebih karena dia merasa, nggak punya kekuatan atau nggak aman buat ngomong langsung. Mungkin takut konflik, mungkin ngerasa nggak bakal didengerin, atau emang nggak tahu caranya komunikasi yang benar. Jadi akarnya di rasa takut atau nggak mampu ya? Bisa jadi. Nah, teknik-teknik ini dengan cara yang beda-beda, intinya nyoba ngatasin akar masalah itu. Ada yang nyoba ngebuka jalan biar komunikasi langsung jadi lebih aman, ada juga yang bikin jalur nggak langsungnya itu jadi buntu, nggak guna, atau malah nyakitin buat dia sendiri. Milihnya gimana dong? Pakai jurus yang mana? Yaitu dia, mesti lihat situasi. Tergantung konteksnya gimana, hubungan kita sama dia gimana, separah apa perilakunya. Nggak bisa dipukul rata. Oke, nah sebagai penutup nih, ada satu hal yang mungkin bisa jadi bahan renungan buat Anda di rumah. Setelah kita dengerin semua cara ngadepin orang pasif-agresif ini, coba deh kita jujur sama diri sendiri sejenak. Renungan apa nih? Pernah nggak sih? Atau jangan-jangan sering kita sendiri yang tanpa sadar pakai cara-cara pasif-agresif? Mungkin pas lagi kesel tapi takut ngomong, atau pas ngerasa nggak dihargain, terus kita milih diem tapi nunjukin lewat sikap atau kesalahan-kesalahan kecil. Wah, iya juga ya. Refleksi diri ini penting. Banget. Coba kenali pola itu dalam diri kita sendiri. Jangan-jangan kita juga kadang begitu karena nggak tahu cara lain atau takut konfrontasi. Mengenali ini di diri sendiri, mungkin itu langkah pertama yang paling ampuh buat berubah dan bangun komunikasi yang lebih sehat ke depannya. Setuju banget. Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak penelusuran mendalam kita kali ini, ngebongkar bab 27 dari buku How to Change Anybody soal pasif-agresif. Semoga ada manfaatnya ya. Sampai ketemu di pembahasan kita berikutnya.